Kunci Israel kalahkan Hamas. Saudara, ini adalah video lanjutan fakta koridor Philadelphia, garis perbatasan Gaza dan Mesir, yang kini dikuasai Israel, sehingga Hamas kebakaran jenggot. Israel sudah mengaspal koridor sepanjang 14 km dan lebar 100 meter itu. Tujuannya agar Hamas tidak bisa menggali terowongan untuk selundupkan senjata dari Mesir ke Gaza. Ini pula alasan Netanyahu ngotot bertahan di koridor Philadelphia. Koridor Philadelphia ini berbeda dari koridor dan tempat lainnya. Ini penting dan menentukan seluruh masa depan kita. Sangat besar kepentingannya bagi kami. Tetapi dunia ingin menghentikan perang. Hal terakhir yang diinginkan adalah kita masuk ke sana. Dan kita akan ditekan dengan hebat di Dewan Keamanan. Saya tidak mau terlalu detail atau memberi ide pada yang lain. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Mengapa kita harus masuk dalam jebakan ini? Kita diberitahu bahwa mungkin saja. Saya katakan bahwa ini tidak akan kembalikan para sandera kita. Sebaliknya, waktu kita memasuki koridor Philadelphia, baru saat itulah kami merasakan perubahan. Setelah beberapa bulan, setelah deal pertama, Hamas tidak bergeming, bersikeras. Mengutip Hamas, kamu harus deklarasikan hentikan perang dulu. Kamu harus meninggalkan jalur Gaza. Dampaknya, kamu mesti mengizinkan kami mengontrol Gaza. Dan tentunya ini tidak mengarah ke kesepakatan atau bahkan dibebaskannya satu orang sandera. Tetapi keretakan terjadi saat kami menguasai Rafah, mengambil alih koridor Philadelphia dan menguasai penyeberangan Rafah, garis hidup Hamas. Lalu tiba-tiba mereka berbicara berbeda. Mereka mundur sedikit setelahnya. Waktu mereka pikir Iran atau Hezbollah menyelamatkan mereka. Sekarang mereka berharap tekanan internasional dan domestik menyelamatkan mereka. Tapi faktanya perubahan efektif pertama menjelang kesepakatan telah dimungkinkan, tepatnya dengan mengambil kendali koridor Philadelphia. Namun fakta Israel punya pendapat berbeda. Bapak Ibu semua, apa yang harus dilakukan Israel terkait koridor Philadelphia? Saya pribadi, sebagai fakta Israel, saya menekankan lebih penting, jauh lebih berharga untuk memulangkan seluruh tawanan yang masih hidup kembali ke Israel. Menurut saya, Israel harus melakukan kesepakatan yang paling menjijikkan, kesepakatan dengan teroris demi memulangkan para sandera. Israel harus memperjuangkan kehidupan para tawanan yang hari ini masih hidup. Mereka perlu dibawa pulang dengan selamat dalam keadaan hidup. Jika Israel mempertahankan koridor Philadelphia, artinya Israel lebih mementingkan koridor yang panjangnya 14 km dan lebarnya 100 meter itu dibandingkan nyawa manusia, nyawa tawanan. Bukan berarti saya mengecilkan arti penting koridor Philadelphia. Tidak, Bapak Ibu semua. Tetapi Israel bisa merebut kembali koridor Philadelphia kapan saja. Yang penting para tawanan yang masih hidup itu pulang kembali ke rumah lebih dulu. Alasan saya jelas. Israel sudah menguasai sebagian besar Gaza. Israel sudah bisa berada di Gaza dengan leluasa, sehingga otoritas dari Hamas sebetulnya sudah tidak ada lagi. Di atas kertas saat ini, ia masih punya kuasa. Karena apa? Masih ada tawanan. Karena itu, tawanan ini perlu diambil dari Hamas sehingga ia tidak punya apapun lagi. Ia tidak punya teritori, ia tidak punya senjata, dan ia tidak punya kartu as. Pegangannya untuk dia bertahan dengan berbagai argumentasi. Karena itu,
Saya tahu kita butuh intervensi, strategi ilahi. Tuhan memberikan hikmat, marifat, sehingga pemerintah Israel mengambil keputusan yang benar di saat yang penuh dilema seperti ini. Tetapi sekali lagi, nyawa manusia lebih berharga. Karena toh, Bapak Ibu, terorisme pasti akan selalu ada. Karena itulah yang ingin mereka selalu lakukan terhadap Israel. Keinginan orang-orang Hamas adalah memusnahkan Israel from the river to the sea. Itu ada di piagam Hamas. Sehingga memang agak sulit untuk menganggap mereka itu tidak akan melakukan teror lagi meskipun Israel berada di koridor Philadelphia. Karena itu saya sebagai fakta Israel sungguh berharap Israel bisa mementingkan nyawa para tawanan yang masih hidup, membawa mereka pulang melalui perdamaian, kesepakatan damai yang paling menjijikkan. Karena apa? Karena kita berdamai dengan teroris. Tetapi ini satu hal yang benar untuk dilakukan demi kehidupan yang lebih berharga. Namun, jangan galau. Jangan takut, Israel tetap bisa merebut koridor Philadelphia kembali. Karena percaya deh, mereka pasti tidak akan bisa diam. Mereka akan terus berupaya menyerang, meneror Israel. Dengan demikian, Israel punya banyak alasan untuk melakukan kontraterorisme terhadap Hamas di Gaza. Dan yang paling penting, jika Gaza sudah dikuasai oleh pasukan perdamaian, atau mungkin ada pemerintahan yang memerintah Gaza, yakni gabungan dari Uni Emirat Arab, atau Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi dan Yordania, maka peluang Israel untuk bekerja sama dengan kelompok ini atau pihak yang akan mengelola Gaza justru akan semakin lebih besar ketimbang Israel mempertahankan koridor Philadelphia, tetapi akan dinilai buruk oleh begitu banyak pihak di dunia. Karena itu, ini yang menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah Israel. Tetapi sayangnya, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan Bibi, saya bukan Perdana Menteri Netanyahu. Saya hanya bisa memberikan apa yang terbaik menurut pemikiran saya yang sederhana ini. Itu saja yang saya ingin bagikan untuk Anda, dan setuju atau tidak setuju kembali kepada diri kita masing-masing. Yang jelas, damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih Anda berkenan mendukung pelayanan Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.